Halo, nama aku Rosanti Aprilia. Aku siswa kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Jarkasi. Halo, aku Sultan Salahuddin, kelas 10, jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Jarkasi. Aku dari Ambalan Raden Ajeng Kartini. Dan aku dari Ambalan Ki Hajar Dewantara. Nah, kali ini kita mau berbagi cerita buat kalian semua. Waktu itu, kita ada kegiatan camping di luar sekolah. Dan jujur, itu pertama kali kita kegiatan di luar sekolah. Tapi, pada saat kegiatan camping itu, banyak sekali kejanggalan yang kita alami. Cerita dimulai dari kedatangan kita ke tempat camping. Oke, anak-anak semuanya, kita sekarang sudah sampai di tempat camping. Nah, ingat Trisatya, jaga alam, jaga teman, dan jaga amanah. Saya menyusul setelah survei area nanti. Oke, semuanya dengarkan. Mari kita mulai sekarang. Ingat, kerjasama itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Dan sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Di langkah pagi kami datang, mengukir mimpi menatap terang, azar kasih tempat tumbuh harapan, membentuk insan kuat dan berperan. Berpijak pada Intakil dan Ipek Cek, jadi generasi yang siap bergerak, peduli bumi menjaga. Teman-teman lihat sini. Ini sandi rumput, angin laut bikin sedikit hilang tapi masih kebaca. Tulisannya sih seperti tanda. Kok ada sandi pramuka di pantai kosong? Ini mulai aneh. Setelah kita melihat tanda di pasir pantai, logistik dari salah satu anggota ada yang hilang. Raka, tas kita ada yang hilang. Apa ada hewan liar atau maling? Kenapa kita gak jaga gudang logistik? Itu kan SOP. Jangan-jangan simbol tadi semacam peringatan. Simbol apa? Jangan ditutup-tutupin dong. Di antara kita pasti ada yang gak jujur. Kalian diam-diam pergi tadi. Siapa tahu kalian... Jangan duduk tanpa bukti. Itu bukan sikap pramuka. Stop. Kita kembali ke nilai Trisatya, menolong sesama dan mempersiapkan untuk membangun masyarakat. Kita selesaikan bersama. Kita pun berinisiatif untuk bersama-sama mencari logistik yang hilang. Tapi pada saat itu kita lupa, tidak ada satu orang pun yang jaga tenda. Aduh, jadi nambah masalah deh.
Dan di sini kita melihat tanda bendera pramuka yang terbalik. Tanda darurat. Ada yang mau ngirim pesan ke kita? Tapi kan kita satu-satunya regu di sini. Kita cek sekarang, tapi jangan berpencar ya. Aku punya firasat buruk. Ayo, kita lanjutkan pencarian. Teman-teman, coba lihat ini. Ada sebagian jejak yang mengarah ke hutan. Kita pun bingung apa maksudnya, tapi kita memilih untuk melanjutkan pencarian. Serius, kamu mau kita ke sana? Itu kan hutannya ribut banget. Kalau ingin tes mental, kita harus hadapi. Pramuka itu berani, tapi bukan nekat. Oke, kita buat 2 tim pantai dan tim hutan, tapi tetap dalam jarak suara. Tim hutan terdiri dari Raka, Naila, Farel, Rani, Bella, dan Dewi. Hati-hati, kalau ada apa-apa, teriak ya. Tenang aja, kalau ada harimau, harimaunya yang takut duluan. Siap. Harimau dari mana orang ini pantai? Itu apaan? Itu tanda bahaya rendah, cuman peringatan bukan ancaman. Ini pasti buatan seseorang yang paham pramuka. Ada yang bergerak. Bentuk barisan setengah lingkaran. Itu pelakunya, ayo kejar. Hei, jangan lari. Kamu siapa? Semuanya berhenti. Loh, tadi kalian semua lulus. Jadi ini semua rencana. Betul. Ini semua simulasi kemandirian dan kepemimpinan pramuka penegak. Bagaimana kalian mengatasi kehilangan logistik? Bagaimana kalian membaca sandi? Bagaimana kalian mengelola konflik? Bagaimana kalian mengatasi ketidakpastian? Dan apakah kalian mengamalkan dasar dharma? Pak, hampir aja saya pingsan karena deg-degan. Kalian tadi berantem, itu wajar. Dan sekarang kalian kembali bersatu. Itu adalah nilai pramuka. Dan ternyata semua kejanggalan yang kita alami pada saat kegiatan Itu semua sudah direncanakan sama Pak Hadi. Kalian tadi melihat tali, peta, sandi kotak, dan posisi sembunyi di hutan. Itu semua bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Mengingatkan apa, Pak? Bahwa pramuka itu adalah dekat dengan alam. Alam adalah guru terbesar kita. Siapa yang sabar dan mau membaca tanda-tanda alam, maka dia yang akan selamat. Tadi kami sempat tukar emosi, Pak. Itu proses. Kalian belajar mengambil keputusan setelah keadaan tidak pasti, mengontrol emosi, bergerak sebagai regu, menjaga teman. Dan memahami tanda tanpa panik. Ya, betul. Kamu menangkapnya dengan baik. Terima kasih, Pak. Kami jadi sadar bahwa kepercayaan itu sangat penting. Kami tadi saling tuduh, padahal pramuka itu gotong royong.
Dan setiap tanda pasti ada maknanya. Kita hanya perlu tenang membacanya. Ingat baik-baik, sehebat apapun kalian, tanpa persatuan kalian hanyalah orang-orang yang ada di pantai. Tetapi dengan persatuan, kalian adalah anggota penegak Pramuka SMK Jarkasih yang selalu siap di medan. Saat itu, kita menaklukkan dua tempat sekaligus, yaitu hutan dan pantai. Pramuka bukan hanya soal seragam dan baris berbaris, Tapi tentang membentuk karakter tentang keberanian menghadapi masalah. dan kebersamaan dalam setiap keadaan. Pramuka SMK Jarkasih. Satu jiwa, satu rasa, Satu keluarga. Action. Apa ada hebat dia? Surya. Samsung Bongkar banget. Rios. Kalian Kita kembali ke nilai Trisatya, menolong sesama. Tunggu. Itu apa?